Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah wali dari anak hasil zina ketika ingin menikah? Taib. Jadi siapa walinya anak zina ketika dia ingin menikah? Nah, tentunya di sini ya anak yang lahir di luar dari pernikahan yang syah. Taib. Dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu lil firash walil ahir al-hajar." Anak itu, kata Nabi SAW, dinasabkan kepada suami yang syah. Iya. Anak itu dinasabkan kepada suami yang syah. Karena kata beliau, al-walad, anak itu, lil firash, harusnya dinasabkan kepada ibunya. Jadi kalau ada misalnya seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, lalu melahirkan anak, maka anak ini tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya. Ya, tidak boleh dinasabkan. Misalnya nama laki-laki itu adalah misalnya namanya Abdullah misalnya, ya. Maka tidak boleh dinasabkan anak ini, misalnya nama anak ini namanya Muhammad. Tidak boleh dinasabkan jadi Muhammad bin anaknya Abdullah yang menghamili tadi ibunya. Tayyib. Kata Nabi, al-walad lil firash, tapi anak itu dinisbahkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada ayahnya, dinasabkan kepada ibunya. Walil ahir al-hajar, dan bagi laki-laki yang berzina itu tadi, kata Nabi, dia tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun. Maka berdasarkan hadis ini, ya, anak tidak boleh dinasabkan kepada suami, ya, kecuali suami yang sah. Ya, kalau dia menikah sebagai status istri dan suami yang sah, maka anak yang lahir itu wajib dinasabkan kepada suami yang syah. Adapun kalau dia hamil di luar nikah, maka itu bukan suami yang syah, tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya yang melakukan perbuatan zina tadi. Jika misalnya dia tidak punya anak yang syah, ya, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya seperti yang saya jelaskan. Nah, tayyib. Hal ini disebabkan kenapa tidak boleh dinasabkan kepada ayah yang bukan syah? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa laki-laki yang berzina itu tidak memiliki apapun terhadap hak nasab. Ya, Nabi SAW menentukan bahwa laki-laki yang berzina dengan seorang wanita lalu melahirkan anak, maka laki-laki ini tidak memiliki hak apapun terhadap hak nasab terhadap anak itu. Demikian pula dia tidak punya hak dalam perkara perwalian dalam pernikahan. Ya, dia tidak memiliki hak dalam memiliki perwalian dalam pernikahan. Yani dia tidak boleh jadi wali terhadap anak tersebut yang menikah. Ya. Dan dia tidak punya hak dalam mewarisi serta diwariskan. Dan dia juga tidak punya hak sedikit pun tentang masalah kemahroman. Dia juga tidak mahram. Kalau anaknya ini nanti yang dilahirkan anak zina tadi, anak yang lahir itu adalah perempuan, maka laki-laki yang menghamili wanita tadi lalu melahirkan anak perempuan ini, ya, dia tidak punya hubungan apapun. Tidak ada hubungan nasab, tidak ada hak nasab, tidak ada hak perwalian, dia tidak bisa jadi wali, dan dia tidak bisa mewarisi dan diwarisi, dan dia juga tidak punya hak untuk menjadi mahram terhadap wanita yang anak perempuan itu tadi yang dilahirkan. Dia tidak punya hak mahram terhadap anak yang hasil hubungan tadi. Demikian pula kewajiban memberikan nafkah terhadap anak perempuan tersebut. Iya, karena dia bukan ayahnya, tidak dinisbahkan kepadanya. Dia tidak punya
kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak itu. Ya, jadi semuanya tidaklah dimiliki oleh laki-laki yang berzina itu tadi. Namanya bapak biologis namanya ya. Dia tidak memiliki hak ya apapun terhadapnya. Ya, akan tetapi bapak biologis itu tadi tidak diperbolehkan, walaupun dia tidak punya hak, bukan mahramnya juga, tapi dia tidak boleh menikahinya. Ya, anak hasil zinanya tadi tidak boleh dia menikahinya menurut pendapat mayoritas jumhur ulama. Dan ini yang lebih tepat insyaallah taala. Maka berdasarkan hadis ini tadi, kalau ada yang bertanya, siapakah wali nikah dari anak hasil zina? Ya, kalau yang lahir itu misalnya perempuan, siapa walinya? Maka berdasarkan hadis tadi, maka bapak biologis yang berzina tadi tidak boleh menjadi wali. Maka Nabi SAW bersabda, "Fas-sultanu waliyu man la waliyalah." Maka penguasalah yang akan menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah. Siapa sultan dalam hal ini? Untuk negeri kita yang dimaksud dengan penguasa dalam hal ini adalah pegawai KUA, petugas kantor urusan agama. Dia yang menikahkan insyaallah. Wallahu alam.